Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Daniel di channel Daniel Story. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang berpuasa. Semoga dengan berpuasa teman-teman itu bisa menahan makan segala macam dulu ya, karena ada yang puasa bisa sembuh juga ya, dikarenakan teman-teman itu tidak memakan sembarangan ya. Kayak contoh yang pedas segala macam yang seperti saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, menahan amarah juga ya, karena dengan amarah itu biasanya apa ya, menentangkan atau menaikkan asam lambung ya. Ya karena itu, di bulan puasa ini teman-teman menahan amarah ya, harus lebih sabar lagi. Nah oke, mohon maaf sebelumnya kalau agak berisik karena saya buat video di luar rumah biar agak mendapatkan pencahayaan yang terang. Nah, biar teman-teman juga bisa jelas ya lihat videonya, karena saya bukan youtuber yang apa ya, yang profesional segala macam lah. Yang penting teman-teman bisa dengar video ini penjelasan dari saya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat ya bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit asam lambung, dari GERD juga, dari kecemasan berlebihan atau anxiety. Ya, di mana obat yang saya saya konsumsi apa saja, dan bagaimana cara saya mengatur pola makan saya, bagaimana cara mengatur pola pikir saya yang benar, pola hidup saya yang benar kayak gimana. Oke, langsung saja, nggak usah terlalu lama ya. Oke, pertama saya terkena penyakit ini itu di tahun 2017 ya. Di tahun 2017. Jadi saya jelaskan kembali video saya yang sebelum-sebelumnya biar teman-teman tidak salah nonton atau salah paham tentang penjelasan dari saya ya, dari video-video saya itu kayak gimana. Jadi teman-teman harus pahami dulu. Jadi saran saya teman-teman nonton video saya dari awal ya, jangan langsung nonton video ini, karena video-video saya sebelumnya saya sudah bagi beberapa part ya. Nah terus di tahun 2017 tanggal 2 Juni itu saya terkena penyakit ini ya. Yang pertama itu saya panic attack ya. Panic attack itu sangat eh, sangat menyiksa. Teman-teman pasti tahu lah panic attack itu bagaimana, karena saya awal seumur hidup saya belum pernah terkena penyakit ini ya, belum terkena penyakit ini. Jadi saya panic attack. Terus di situ yang saya rasakan itu sesak nafas ya, sesak nafas, pikiran kekaruan, rasa-rasa kayak mau mati ya, nafas pendek, pokoknya rasa-rasa mau mati. Tidur saja nggak jelas ya, tidur tidak jelas, nggak bisa tidur nyenyak lah ya, tidur sedikit sesak nafas kayak terhenti ya, dan muntah, tapi yang keluar itu bukan bukan apa ya, bukan makanan ya, tapi hanya air ya, hanya air yang keluar dari perut saya, dan rasa asam, asam sekali. Nah terus kemudian saya muntah akhirnya, eh, di situ saya merasakan sesak nafas. Saya berusaha tenang. Ini awal-awal ya, awal-awal saya belum tahu cara menenangkan diri saya kayak gimana ya. Jadi saya segala macam saya lakukan, ternyata memang tidak berhasil ya, tidak berhasil. Jadi saya paksakan, kemudian saya tidak bisa menenangkan diri. Terus saya berusaha makan sedikit ya, berusaha makan sedikit agar isi perut saya ada. Terus kemudian saya berusaha tidur lagi, ternyata memang tidak bisa. Panik itu memang bagaimana ya, memang kacau amburadul ya yang saya dalam pikiran saya, ini pikiran mau mati dan pikiran itu kayak gitu aja ya. Saya pikir aduh, kalau saya tidurin pasti mungkin tidak bangun besok paginya ya. Saya bingung penyakit apa begitu ya, penyakit apa. Terus hmm, jam 2 malam, oh ya, kondisi itu kebetulan saya belum makan ya, malam itu saya belum makan, saya hanya makan
siang saya makan siang, malam saya belum makan. Terus saya hanya merokok sama minum kopi ya, dikarenakan cuaca itu kan hujan ya. Ya, teman-teman pasti yang perokok sama selalu minum kopi pasti tahu lah rasanya gimana kalau orang minum kopi pasti terasa kenyang ya, terasa kenyang, perut terasa kayak kembung ya, kayak sudah merasa makan. Pasti teman-teman udah tahu lah. Oke, singkat cerita, saya paksakan makan sedikit ya, lalu saya istirahat. Setelah naik ke gitu, eh, saya berpikir, wah jangan apa karena saya mah ya, atau mungkin karena saya minum kopi ya, karena memang rokok sama kopi ini kan memang pasangan, tapi memang itu yang pantangan asam lambung ya, yang membuat orang banyak mah itu ya karena itu minum kopi tapi belum makan ya, belum ada isi perut, jadinya asam lambung naik, cepat naik ya, sesak juga kayak gitu ya. Karena memang sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan di video saya, memang dalam persen itu pola pikir itu memang sekitar 80 ya, sekitar 80, dan sisanya itu ya itu dari lambung ya. Kenapa teman-teman penyakit itu ya karena itu ya, memang utamanya dari pikiran kayak gitu. Teman-teman juga sesak itu ya karena apa ya, pasti dari pikiran. Kalau teman-teman tidak ada anxiety ya berarti dari lambung teman-teman ya, dikarenakan lambat makan. Nah, oke, singkat cerita, saya dirawat di rumah sakit sekitar 4 hari ya, baru keluar. Terus bulan Juni 2017 keluar dari rumah sakit. Beberapa bulan kemudian saya ke ahli penyakit dalam lagi, saya diperiksa segala macam. Saya berpikir-pikir, jangan-jangan saya ini jantung, kenapa setiap asam lambung naik saya, jantung saya berdebar kayak gitu, berdebar. Pikirannya pasti cemas lagi, takut mati lagi kayak gitu. Mau ngapain saja nggak berani, mau keluar rumah pun takut itu pun. Saya keluar ke tempat aktivitas kerja saya saja, itu pun nggak lama, kalau sudah sore cepat-cepat pulang dikarenakan asam lambung saya naik dan panik attack lagi. Nah kayak gitu, ini saya berpikir ada apa kayak gitu ya. Nah terus kemudian di pertengahan 2000 bukan, di akhir tahun 2017 saya dirawat lagi di bulan Desember. Itu dikarenakan ya itu lagi, saya lagi tidak menjaga pola makan saya, tidak menjaga pola pikir saya ya. Saya sering begadang, pola hidup nggak bener kayak gitu ya, sering-sering begadang. Makanya saya kambuh lagi, saya dimasukkan rumah sakit lagi, nginap lagi beberapa hari, 3 hari baru keluar ya. Nah diagnosa saya seperti biasa, dispepsia lagi ya kayak gitu. Nah kemungkinan saya lalu itu ada beberapa kali ya saya masuk rumah sakit, sampai saya ke dokter ya, uang saya habis ya, diperiksa di ahli penyakit dalam bahwa saya ini ada apa sebenarnya kayak gitu ya. Terus saya ke dokter umum lagi kayak gitu ya, bayar obat segala macam, dan itu pasti membuat uang habis dan banyak terbuang kayak gitu. Dan hasilnya apa? Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang berhasil kayak gitu. Jadi hasilnya cuma sia-sia. Nah terus tapi saya rasa teman-teman kayak gitu juga ya, pasti pergi dokter inilah, tanya obat apa yang pas ya kayak gitu. Pasti teman-teman pasti tahu kayak gitu lah. Nah terus saya di situ di awal tahun 2018 saya berpikir, apa yang salah dari saya, apa yang menyebabkan saya kayak gini ya begitu. Oh ternyata pikiran. Waktu awal saya lalu itu karena kenapa pikiran juga, pikiran ya. Dulu waktu tahun 2017 saya mau merit, jadi saya berpikir tentang ngurus pernikahan saya kayak gimana. Makanya saya itu stres ya, stres berat, depresi, harus urus ini karena ya kayak gitu. Saya menikahnya itu kan beda kota, jadi saya harus ke kota yang lain, saya harus apalagi sana, terus saya balik ke kota saya lagi kayak gitulah ya, singkat cerita kayak gitu ya. Terus di pertengahan tahun 2000, nah sekitar di pertengahan 2018 saya bertemu dengan mentor saya, Kang Rohimat ya, melalui sosial media yaitu YouTube. Di situ saya lihat video dia dari awal terkena itu penyakit ini kayak gimana, cara ngatasin kayak gimana.
Jadi beberapa bulan saya nonton video dia dan memang saya pahami, karena memang selama saya sakit saya tidak tahu penyakit apa yang membuat saya kayak gini ya. Dia jelaskan di video, jadi kayak gini, mentor saya Kong Rohimat, dia menyajikan materi ya, tapi yang mempraktekkan saya kayak gitu. Dia hanya memberitahukan kayak ini aja, kamu harus setelin, kamu harus setelin. Jadi kita yang praktek, jadi saya yang praktekkan. Jadi kita saya praktekkan, memang saya pahami baik-baik. Jadi setiap video awal-awal saya pahami bahwa oh memang saya tidak skip videonya ya, tapi saya belajar pahami apa yang sebenarnya yang terjadi pada saya sampaikan di video saya. Oh kayak gini, oh kayak gini. Ya dari situ saya berpikir, oh memang ternyata memang pikiran ya yang membuat saya kayak gini, yaitu stres, depresi ya kayak gitu. Ya memang karena orang rata-rata kalau panic attack pasti ya begitu, punya masalah pribadi yang belum terselesaikan, bingung cari jalan keluarnya kayak gitu, banyak pikiran ya. Yang sering itu banyak pikiran ya, oh banyak pikiran. Itu saya pelajari videonya, oh kayak gini. Singkat cerita, saya itu pahami videonya selama seminggu, saya nonton terus 2 minggu, dan saya sembuh total itu selama sebulan, dan full sembuh totalnya itu dan tidak kambuh-kambuh selama 2 bulan ya. Dari situ. Oke teman-teman, sorry ya, videonya terpotong tadi dikarenakan angin di luar ruangan terlalu kencang ya. Saya takutnya teman-teman kurang mendengar yang ini ya, bagus untuk video saya. Takutnya agak kresek ya, agak karena angin, kencangnya angin. Jadi saya lanjutkan dalam ruangan saja ya. Oke, tadi singkat cerita saya sudah proses penyembuhan ya. Selama saya nonton video itu kurang lebih beberapa minggu ya. Saya cicil part 1, part 2 dan sekian di Kang Rohimat punya channel ya. Teman-teman bisa follow juga ya. Nah terus saya pelajari apa yang materi dia berikan ya, bahwa apa yang sebenarnya yang harus dia atur dalam pola pikir kayak gimana, pola makan kayak gimana, pola hidup kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi saya terapkan ya dalam kehidupan saya. Ya saya memahami videonya sekitar, seperti saya katakan tadi, sekitar 1 minggu 2 minggu ya, 2 minggu, sebulan saya proses penyembuhan, dan totalnya itu 2 bulan ya, sekitar begitulah. Nah jadi setelah saya pahami, di situ mulai saya rasakan yang namanya asam lambung sudah berkurang ya, sudah panic attack sudah tidak ada lagi ya, pola hidup saya sudah semakin enak, semakin baik ya, kayak gitu. Nah singkat cerita, bagaimana cara saya? Pasti teman-teman bertanya, gimana sih mengatur pola pikir yang benar ya? Nah sekarang kayak gini, teman-teman kan punya keyakinan masing-masing ya. Teman-teman punya keyakinan masing-masing. Teman-teman harus yakin dulu bahwa memang penyakit ini memang bisa sembuh ya. Karena kalau teman-teman hanya berpikir di situ-situ aja, nah pasti bukan tidak sembuh tapi susah sembuh ya, agak lama ya, kayak gitu. Bukan tidak sembuh tapi agak susah sembuh cepat, mungkin agak lama ya, kayak gitu. Dan yang sebenarnya yang membuat teman-teman susah sembuh itu yaitu alam bawah sadar teman-teman itu tidak digantikan dengan hal yang baik ya, dalam arti kayak gini. Saya kasih contoh ya, contoh teman-teman nonton berita, wah ini lagi ada contoh corona, wah corona segala macam, wah ini mati gara-gara corona. Pasti teman-teman kalau mendengarkan berita kayak gitu, pasti di pikiran teman-teman, wah ini jangan-jangan akan menimpa diri saya lagi, kayak gitu. Contoh, wah berita tentang penjamretan apalah segala macam yang kriminal ya, pasti teman-teman berpikir, wah jangan-jangan akan terjadi ke saya lagi nih, kayak gitu. Padahal teman-teman tahu bahwa itu tidak akan terjadi ya. Hal-hal yang buruk itu tidak akan terjadi ke teman-teman. Itu cuma alam bawah sadar teman-teman. Karena kenapa? Ya teman-teman alam bawah sadarnya itu sudah ditempati oleh hal-hal yang buruk.
pikiran negatif ya kayak gitu, akhirnya terbawa itu terus kayak gitu. Makanya teman-teman pola pikirnya susah mengatur ya kayak gitu. Dan kemudian kalau ketika panic attack datang, ketika bingung mau bikin apa, ya saya hanya berusaha tenang, saya berdoa menurut keyakinan saya, terus saya berpikir kayak gini, tidak, badai itu pasti berlalu ya. Dan saya rasa dan saya berpikir, wah ini nggak mungkin harus begini terus, saya begini terus nggak mungkin, pasti saya akan sembuh, sampai kapanpun pasti saya akan sembuh kayak gitu ya. Jadi setiap penyakit itu pasti ada penyebabnya dan ada juga obatnya kayak gitu ya. Kalau untuk seputar asam lambung ya kayak gitu. Nah, jadi saya merubah pola pikir saya dengan tidak berpikir yang aneh-aneh. Saya berusaha ndak suka membaca berita di sosial media ya, karena berita yang ada di sosial media itu kebanyakan membuat berpengaruh pada pikiran teman-teman ya. Apalagi berita-berita sekarang tentang COVID-19, pasti teman-teman susah, sesak nafas sedikit, wah jangan-jangan saya COVID lagi ya. Padahal sebenarnya tidak kayak gitu. Karena banyak yang komen, bang saya ini sesak nafas, saya ini demam meriang segala macam, apa saya COVID ya? Karena saya sering membaca ciri-ciri COVID kayak gini ya, bukan kayak gitulah ya. Jadi teman-teman itu hanya asam lambung ya. Asam lambung, GERD ya, GERD juga ya berpengaruh di fisik kayak gitu. Ya contoh keringat dingin ya kayak gitu ya. Apa lagi ya, badan lemas ya kayak begitu. Banyak lah ya. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, banyak saya jelaskan kok. Efek-efek asam lambung itu apa saja ya. Jadi teman-teman yang nonton video saya juga, mohon maaf ya, maksudnya jangan malas juga begitu ya. Kalau mau cari tahu informasi tentang bagaimana cara penyembuhannya, ya nonton video saya sebelum-sebelumnya, jangan langsung nonton video ini kayak gitu. Makanya di awal-awal video itu saya bikin part 1, 2, 3 dan sekian ya kayak begitu. Karena memang saya juga bikin channel ini, saya bantu Kang Urhima juga menyebarkan informasi buat teman-teman semua yang masih awam ya, belum tahu apa sih penyakit asam lambung ya. Dan saya juga masih belajar juga, banyak juga ya mentor-mentor saya belajar sama mereka, kayak Mas Erik juga, Mas Erik Wibowo, apalagi ya, Mas Yogi juga, yang maksudnya dia sudah mulai bangun channel juga untuk memberitakan bagaimana cara sembuh asam lambung ya, panic attack, penyembuhan GERD itu banyak ya. Kang Urhima juga. Nah, singkat cerita, setelah saya sudah bisa mengatur pola pikir saya mengatur dengan pola hidup jalan dengan cara yaitu berolahraga ya, olahraga yang ringan-ringan saja. Karena kalau teman-teman berolahraga yang agak berat, pasti sesak teman-teman itu muncul lagi ya kayak begitu. Jadi istirahat juga, pola hidup juga itu mengatur pada istirahat teman-teman ya. Jam istirahat itu kan 8 jam minimal sehari ya. Jadi teman-teman jangan begadang, karena kalau begadang pasti akan susah tidur ya. Dikarenakan ya itu pola pikir yang masih kacau ya, menyebabkan ya itu susah tidur. Karena berpikir, wah ini jangan-jangan kalau saya tidur ini pasti besok ini mau mati, nggak bangun-bangun lagi kayak gitu ya. Jadi hilangkan pikiran teman-teman kayak gitu ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh kayak begitu. Jadi teman-teman bisa pahami ya. Terus asam lambung. Nah, saya dengan asam lambung saya mengatur pola makan saya, yaitu saya tidak makan yang pedas, saya tidak makan yang asam, saya tidak makan yang berminyak. Dalam arti berminyak berlebihan itu ya kayak gorengan ya gitu. Kalau makanan kayak gorengan rendah minyak ya, kalau gorengan yang rendah minyak itu tidak masalah, tapi jangan yang minyak berlebihan. Nah, itu memang membuat otot les teman-teman itu biasanya longgar ya, makanya sendawa terus, makanan naik terus ya kayak gitu. Saya juga mengurangi pedas, saya tidak sentuh segala itu semua. Itu kurang lebih sebulan ya, memang saya fokus saya sembuh, karena saya tidak mau sakit kayak gini. Teman-teman pasti tahu lah bagaimana siksanya penyakit ini kan ya, saya rasa teman-teman tahu lah ya. Nah terus biasanya
ada yang kurang paham cara mengatur pola pikir itu kayak gimana, ada yang kurang paham cara mengatur pola makan kayak gimana, ada yang kurang paham cara mengatur pola hidup itu kayak gimana ya. Makanya saya sampaikan di video ini membantu teman-teman semua bahwa penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya ya, kayak gitu, tidak berbahaya daripada teman-teman habiskan uang beli ini beli itu, beli obat online yang belum tentu sembuh ya. Karena dua teman saya punya penyakit yang sama kayak saya, kebanyakan beli madu online yang nggak jelas di mana, yang karena dibilang kan menjanjikan bisa menyembuhkan asam lambung, padahal ya hoax. Sampai sekarang teman-teman saya itu nggak ada hasil ya, kayak gitu, nggak ada hasil, sama saja nggak ada berubah ya kayak gitu. Jadi teman-teman saya rasa bisa pahami lah kayak gimana. Jadi jangan terlalu banyak berpikir ini jangan-jangan itu jangan-jangan ini ya, jangan terlalu banyak berpikir yang jangan-jangan, karena penyakit ini penyakit jangan-jangan ya, karena suka menerka-nerka masa depan teman-teman yang buruk itu kayak gimana ya, kayak begitu. Nah oke. Setelah itu saya berhasil sembuh ya, sembuh total ya. Jadi teman-teman pahami bahwa sembuh total yang saya maksud yaitu sudah tidak ada ya, sudah tidak asam lambung, saya sudah tidak GERD lagi, saya sudah tidak panic attack lagi. Jadi saya memang sembuh total ya. Selama 2 bulan saya proses, saya sembuh dan saya tidak kambuh lagi ya. Pada saat itu yang betul total hilang ya. Saya sudah bisa mindset pikiran saya kayak gimana ya, alam bawah sadar saya yang buruk saya ganti dengan yang baik ya. Dan teman-teman kalau menjalani 3P ini, pola pikir, pola hidup, dan pola makan, teman-teman butuh fokus ya. Makanya saya di materi saya terapkan fokus ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kalau udah fokus ya sama dengan bohong, nggak akan sembuh. Bukan nggak akan sembuh ya, nggak akan sembuh dalam waktu dekat, sembuh mungkin agak lama kayak gitu. Jadi teman-teman harus fokus itu saja. Jadi jangan sudah dapat informasi tentang pola pikir kayak gimana, ada lagi orang yang informasikan, wah kamu tuh harus kayak gini biar pola pikir kamu harus gini ya gitu. Jadi yakin pada teman-teman semua ya, karena memang penyakit ini memang merubah semuanya ya. Ya mungkin teman-teman yang jarang beribadah ya, teman-teman yang makan yang sembarangan nggak makan sembarangan lagi, teman-teman yang sering begadang tidak begadang lagi ya. Karena memang kalau kita tidur 8 jam sehari sesuai memang anjuran ya, pasti bangun pagi itu terasa sehat ya. Karena kalau anxiety itu dia biasanya subuh udah bangun pasti cemas lagi ya, terbangun kaget karena tengah malam kayak gitu. Kalau saya mau jelaskan banyak, agak panjang, cuman saya dalam video ini saya cerita singkat saja buat teman-teman semua ya, kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, dan saya membantu, perlu kalian tahu ya, saya membantu teman-teman semua itu dengan ikhlas ya, kayak gitu. Teman-teman bantu saya dengan doa saja agar saya bisa diberikan kesehatan ya, bersama keluarga saya juga. Jadi saya tidak butuh uang dari teman-teman. Saya membantu karena saya tahu betapa siksanya penyakit ini ya, betapa siksanya saya tahu, saya bisa paham itu. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa penyakit ini tidak berbahaya ya. Teman-teman perlu tahu penyakit tidak berbahaya dan tidak mematikan. Apalagi banyak bilang GERD itu matikan, siapa bilang enggak? Itu sudah diklarifikasi sama para dokter. Kemarin saya sudah lihat juga postingan dokter Ari ya, ada di Instagram saya sudah posting juga bahwa memang GERD itu nggak berbahaya ya. Itu yang bikin artikel itu ya penjual obat online ya, yang menakuti teman-teman semua. Nah ada yang bertanya, bang obat apa biar bisa sembuh? Saya hanya bisa minum obat waktu saya menginap di rumah sakit saja. Jadi obat dokter yang dari rumah sakit saya minum saja. Setelah itu saya tidak macam-macam mau beli obat ini apa, tidak ada. Saya cuma minum obat yang herbal, kayak kunyit ya, kayak gitu, kayak kunyit, apalagi ya, madu juga, madu yang madu biasa saja kayak gitu ya. Terus apalagi ya, gula aren saya parut pakai kunyit ya, saya minum itu yang membuat luka di lambung itu
sembuh ya, kayak begitu. Kalau teman-teman tidak mau ribet bikin, ya cari saja penjual jamu yang ada di kota teman-teman, bilang mau minum jamu kunyit, ya sudah gitu saja, selesai kan. Hanya berapa ribu, 3 ribuan ya kalau nggak salah. Kalau tempat itu yang agak gelas agak begini tuh dia 3 ribuan sih, agak gelas pendek, jamu kunyit ya kayak gitu. Cuma saya dulu bikinnya manual, ya saya parut ya, saya minum lagi. Ada sih daun-daun, cuma saya tidak yakin bahwa di tempat kalian ada ya, jadi saya menyarankan ya sudah kunyit saja, atau temulawak teman-teman bisa juga. Jadi biar dia merasa manis dan tidak pahit, teman-teman tambahkan gula aren sedikit atau gula merah ya, kayak begitu. Nah, singkat cerita ya, terus buat teman-teman ya, buat orang yang maksudnya tidak suka nonton video saya tidak memaksakan teman-teman untuk subscribe, saya tidak memaksakan teman-teman untuk nonton video saya ya. Jadi teman-teman kalau memang percaya apa yang saya sampaikan, ya ayo saya bantu kayak gitu. Karena banyak juga yang tanya-tanya di Instagram, cara ini, cara itu, cara ini, ya saya balas sesuai memang yang tidak ada di video. Tapi kalau dari video saya tidak balas ya, mohon maaf. Begitu juga di kolom komentar YouTube. Kalau yang memang saya banyak jelaskan di video, ya sorry, saya tidak bisa balas. Tapi kalau yang saya sudah jelaskan, maksud saya kalau yang saya sudah jelaskan saya tidak balas ya. Tapi kalau yang saya belum jelaskan, saya rasa teman-teman bisa nonton video saya dulu ya, kayak gimana. Oke, mungkin video singkat ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman ada banyak bertanya sesuatu yang belum ada di video saya, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, atau bisa follow Instagram saya juga, Daniel_story24. Kemudian buat teman-teman haters yang di sosial media, kalau memang teman-teman merasa sudah sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety, ya bantulah teman-teman yang lain untuk buat video kayak gitu. Jangan cuma masuk di YouTube-nya orang, komen segala macam, itu membuat orang lain panik gitu. Ya, ini buat pesan buat kalian ya, buat haters yang suka suka komen asal ya. Kalau memang teman-teman sudah bersih, sudah baik, sudah pintar bikin materi, ya sudah bikin channel YouTube saja ya kan. Biar sama-sama kita bantu orang yang belum sembuh kayak gitu, bukan menjatuhkan segala macam gitu ya. Karena video-video saya ya hampir sama dengan video Kang Roimat kan, karena Kang Roimat juga ya mentor saya kayak gitu ya. Karena kemarin ada yang bilang saya ini kayak jadi saya katakan ya, saya ini bukan dokter, bukan dukun ya, bukan hipnoterapi, bukan apa segala macam kayak gitu ya. Teman-teman perlu pahami, karena banyak yang komen dok dari mana? Saya kan bukan dokter kayak gitu. Di video-video saya sampaikan saya itu bukan dokter ya. Oke, jadi teman-teman kalau memang sudah merasa ya sembuh dari penyakit asam lambung ini, kalau memang teman-teman bisa membuat materi upload di YouTube, ya sudah silakan gitu ya, bebas. Bantu orang lain kan ada salahnya kan, beramal kayak gitu. Bantu orang lain untuk sembuh gitu. Saya juga masih belajar kok ya. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang berpuasa. Semoga puasanya lancar, amin. Oke, sampai di sini dulu, see you next video. Salam sehat.